Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat kekuatan, penghiburan, serta setiamu yang memberkati kami. Bapa, waktunya kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa Engkau lawat pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Sehingga kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami ditegur, bahkan mungkin kami ditegur pada pagi hari ini. Dan kami siap Bapa menerima berkat-Mu. Kami siap menerima suara-Mu. Kami siap menerima teguran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surbakti untuk pesan Amin, Tuhan. amin, amin. Terima kasih, Bu Tiar. Mari kita harap Tuhan. Yes. Tuhan yang berbicara kepada kita, supaya kita memahami bagaimana kita sepatutnya hidup Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Nah, saudara Tuhan, kita belajar hari ini tentang makna sebuah penderitaan. Ini penting kita mengerti makna sebuah penderitaan ini, karena seringkali yang digaungkan ketika ada penginjilan selalu hal-hal yang senang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi beritanya selalu yang menyenangkan. Tapi kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan yang handal, luar biasa, dan kita rindu supaya pemakaian Tuhan makin nyata, sehingga kita mengerti apa arti sebuah penderitaan. Nah, penderitaan ini bermacam-macam. Penderitaan yang pertama yaitu penderitaan di mana yang pertama kita bisa pahami. Kayaknya ada yang buka mic ya. Baik, Bapak Ibu, mic kita tutup ya, hanya beberapa saja yang buka sehingga suara tidak pecah. Ya, silakan. Feedback Pak Surbakti mungkin ya, silakan, Pak. Ya, feedback ya, betul. Ya, jadi oke, mari kita lanjut lagi. Makna sebuah penderitaan, karena ini sangat penting bagi kita untuk memahami penderitaan ini. Ada penderitaan karena sesuatu yang kita kerjakan yang salah. Nah, sebagai contoh dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15 katakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada orang menderita karena ulahnya sendiri, karena sesuatu yang dikerjakan dan ada sebab akibat dia mengalami penderitaan. Ini umumnya dialami oleh orang. Ya. Tapi yang Tuhan mau, penderitaan seperti apa yang Tuhan mau yang kita alami sebagai prajurit Kristus. Dalam 1 Petrus 4:16 katakan, tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, dan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Jadi saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita bukan minta supaya menderita, tapi salah satu bentuk penderitaan itu punya makna tersendiri bagi kita orang percaya. Apa maknanya di sini? Maknanya kalau kita sebagai orang percaya, bahwa kita sudah mengalami sebagian daripada apa yang Yesus derita. Kalau Yesus mengalami suatu penderitaan, dan kita pun juga sebagai pengikutnya mengalami penderitaan juga. Kondisinya yang berbeda. Karena Yesus menderita karena mengambil alih kuban dosa setiap manusia. Nah, tapi Yesus dan kita adalah sama-sama penderitaan ini, tapi bedanya di mana? Kita menderita karena kita memang
mau memberitakan firman Tuhan. Nah, ini mau menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, jadi kalau kita belajar tentang penderitaan ini, ya, dan kita mengerti apa maknanya penderitaan ini, kita akan siap karena membutuhkan hati yang rela. Nah, jadi hati yang rela itu adalah yang Tuhan butuhkan bagi setiap orang. Nah, 1 Petrus ayat 17 katakan, so lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi menderita karena berbuat baik. Rasul-rasul pada zaman dulu dia mengalami penderitaan karena berbuat baik. Karena menginjil dia menderita. Dia terpaksa dimasukkan dalam penjara. Jadi penderitaan ini punya makna yang luar biasa. Nah, karena penderitaan ini adalah kalau kita ambil kesimpulannya itu akan menjadi suatu kemuliaan depan Tuhan. Tapi kalau menderita karena kesalahan itu satu kehinaan. Nah, jadi kita menderita karena betul-betul mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, di mana bedanya yang sejati, mana yang tidak sejati? Kalau kita sungguh-sungguh menjadi berkristus sejati, kita jadikan penderitaan itu sebagai jembatan untuk bisa lebih akrab dengan Tuhan, membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Penderitaan itu sebagai penuntun supaya kita hidup dalam kata Tuhan, bukan hidup menurut pola dunia ini. Jadi kita bisa menempatkan penderitaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Tapi dari mana kita bisa berkata kebahagiaan? Kalau kita memang meninggalkan prinsip-prinsip dunia ini. Kalau prinsip dunia ini kan ingin senang-senang. Tapi sebagai prajurit atau sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ingin mengabdi kepada Tuhan, penderitaan itu adalah suatu kebahagiaan bagi dia. 1 Petrus 3 ayat katakan, tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Nah, bayangkan, di mana kamu berbahagia? Di sini jelaskan, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan takut. Jadi kalau kita menderita karena kebenaran, menderita karena ikut Yesus, itu satu kebahagiaan, satu kemuliaan yang kita bisa ceritakan. Nah, saudaraku, jadi sebagai PPS itu bukan hal-hal senang saja. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi untuk sebagai Ratu Kristus atau Pikul Kristus yang sejati atau hamba Tuhan yang sejati, memang itu kita alami. Nah, sehingga apa? Kita memiliki kesaksian. Kebanyakan orang nggak punya kesaksian karena nggak mau mengalami satu penderitaan. Nah, ataupun kesaksiannya hanya berkisar tentang hal-hal jasmani. Ya, tadinya nggak punya beras, dia rasa menderita, dia berdoa, ada punya beras. Tadinya nggak punya rumah, dia berdoa supaya punya rumah. Nah, hanya berkisar jasmani. Tapi kita sebagai prajurit Tuhan atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, kita menderita dasarnya karena kita sebagai pengikut Kristus, karena sebagai prajurit Kristus. 2 Timotius 2 ayat katakan, ayat 3 di sini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi harus memiliki kerelaan tadi. Tanpa kerelaan tidak mungkin kita bisa mengalami namanya ikut menderita. Karena ini tidak ada paksaan, saudara.
Jadi Tuhan mau kita memiliki satu sikap rela menderita sebagai seorang prajurit Kristus yang baik. Nah, kenapa kata ada yang baik? Karena kita betul-betul menyadari penderitaan ini adalah sebagai jembatan untuk kita melihat bagaimana kemuliaan Allah nyatakan kepada kita. Pernah orang tanya ke saya, masih ada nggak keinginan untuk kalau Tuhan kirim ya teman? Saya katakan kriterianya adalah orang itu siap menderita dalam pelayanan, walaupun bukan didoakan ya, tapi ya kalau itu dialami memang siap menderita. Karena apa? Karena tujuan Tuhan sebagai prajurit Kristus atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan apapun disebut namanya, dia memang masuk kepada pengalaman penderitaan itu. Kalau kita dari Tuhan yang kita baca bagaimana pengalaman sama Tuhan sebelumnya, semua menderita. Nah, tapi bukan sesuatu kesusahan, tapi suatu kebahagiaan. Nah, itu yang dialami. Nah, kebahagiaan itu kenapa terjadi? Karena Tuhan menyatakan bagaimana kuasanya melampaui daripada penderitaan yang kita alami. Nah, itu melampaui daripada apa yang kita alami. Saya teringat satu ayat dalam Roma 8 dikatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Wah, luar biasa, saudara. Jadi kemuliaan Tuhan itu menjadi dasar kita, bahwa kita siap untuk menderita, rela menderita. Nah, saudara, ini luar biasa. Kalau gitu memahami hal ini, nah, kita mempersiapkan diri. Nah, saya bacakan satu ayat ya, lagi tambahan, Roma pasal 8 ayat 18. So, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, kondisi sekarang ini, situasi sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kata kita di sini bukan Kristen yang baru, bukan Kristen bayi. Di sini berbicara tentang yang namanya sudah pelayan Tuhan, yang mau mengabdikan diri menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, jadi penderitaan ini bagi kita sebagai pelayan, di mana suatu ketika kelak pada saatnya kita dipanggil Tuhan, kita menerima namanya mahkota. Mahkota yang kita terima karena kita mau rela menderita. Apapun risiko-risiko yang tidak mengenakan daging, kita mau lewati semua itu. Karena kita tujuan bahwa supaya melalui diri kita, nama Tuhan dapat dimuliakan. Melalui cara kita hidup, nama Tuhan dimuliakan. Melalui tindakan-tindakan kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Dari perkataan dan tindakan kita semua bermuara, nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, jadi dalam hal ini, kalau kita memahami rahasia ini, kita mengalami satu keindahan dalam kita. Ya, ini sulit orang dunia mengerti. Bagaimana sih ada satu kehidupan yang menderita, tapi ada rasa kemuliaan, ada satu keindahan, ada satu kesenangan. Kenapa? Karena kesenangan yang kita rindukan, yang kita harapkan, bukan karena hal-hal dunia ini. Tapi kita memang merindukan kesenangan, kesukaan dari surga. Kadangnya sukaan dari surga itu kuat. Kita kuat, kita mampu, kita bisa terobos semua itu. Karena kita bukan hidup menurut hal-hal duniawi lagi. Kita bukan lagi hidup menurut kehendak daging, tapi kita hidup menurut kehendak roh. Kalau kita paham ini, kita mau pingin lagi melayani,
semangat kita makin membara, roh kita roh yang membara. Kenapa? Karena lewat penderitaan ini kita akan dibentuk benar-benar menjadi prajurit Kristus yang sejati, menjadi hamba Tuhan yang benar-benar rela ikut menderita karena Yesus menderita, dan kita pun rela kalaupun itu kita alami. Memang kita tidak berdoa untuk ke situ, tapi kalau itu kita alami, dan kita hanya berdoa, Tuhan, apa makna penderitaan ini? Kau izinkan aku alami. Kita yang berdoa hanya maknanya apa sih Tuhan? Apa sih artinya jika saya mengalami ini? Karena sesuatu yang kita alami itu Tuhan punya tujuan sekitar. Satu hal, tujuan kita dan tujuan Tuhan bisa selaras. Kenapa kita menyerahkan diri kepadanya? Nah, jadi kita memahami apa tujuan Tuhan. Sehingga kita bersyukur. Jadi setiap saat kita bersyukur, kenapa? Karena kita tahu apa tujuan Tuhan lewat pengalaman hidup kita. Jadi beberapa kesaksian dari teman-teman yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit dialami. Tapi dia mau terobos semua, dia mau lewati semua. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah, membuat dia kuat, membuat dia mampu, membuat dia sanggup melewati semua itu. Nah, sudah inilah satu gambaran. Ya, karena Allah itu sumber, ya. Nah, sumber apa? Sumber segala kasih karunia. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Apa artinya kasih karunia sini? Ada kemampuan, kesanggupan yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menguatkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada waktu-waktu memang kita alami bergantung, tapi tidak selamanya, tapi seketika, sewaktu-waktu. Dari pengalaman kita melayani dan mau menderita, rela menderita karena pelayanan, itu menjadi satu kemuliaan yang nama Tuhan dimuliakan bagi kita. Berlaku adalah firman Tuhan yang senada singkat, dan kita merenungkannya, kita mempersiapkan diri. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang sukar, hanya kita berkata, Tuhan, apa maknanya hal sulit, hal sukar ini saya hadapi. Saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan semua terjadi, itu ada rencana Tuhan yang indah atas hidup kita masing-masing. Sehingga karena kita bukan hanya sebagai bayi rohani, tapi kita menjadi dewasa maksimal. Sebenarnya Kristus dewasa, kita pun menuju ke arah tujuan Kristus. Inilah firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman. Tapi kami rindu firman-Mu Tuhan senantiasa menguasai seluruh alam bawah sadar kami. Itu roh, jiwa, bahkan tubuh kami juga Tuhan, kami bisa kalahkan semua keinginannya. Kami rindu keinginan Tuhanlah semakin nyata dari hari ke hari. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Inilah kami Tuhan. Kemampuan kesanggupan semua hanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan kembali kepada host, ya, silakan. Dari Roma 8 ayat 18 itu, ya. Saya mungkin mau bersaksi sedikit. Ini bukan saya, tapi saya terinspirasi pagi hari ini sampai saya meneteskan air mata. Jadi ketika firman ini disampaikan, ya, saya baca Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, kepada setiap anak-anak Tuhan, ya. Jadi kalau kita menderita sekarang ini, ya, sebagai anak Tuhan, maka nanti kemuliaan yang akan datang itu tidak ada bandingannya, katanya, tidak ada tandingannya. Berarti apa? Luar biasa, ya.
yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itu akan Tuhan berikan kepada kita. Dan aku baca tadi di dalam 2 Petrus 5 ya, ayat yang keempat, dikatakan di situ, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, keren ya. Jadi nanti kita, kalau kita menderita karena Kristus, maka kita mendapatkan mahkota yang tidak dapat layu selama-lamanya. Haleluya.